warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Imam Muhammad Akbar Bahagia. Pertama-tama mendatangkan puji Allah Taala dan apakah rahman dan hidayahnya lah. Dapat kumpul di sini, dapat sama-sama sholat isya dan juga salat sama-sama dalam asma tarawih serta witir dalam berjamaah. Selanjutnya salam tersampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kata Nabi di musola ini dapat syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jalan semuanya, alhamdulillah bismillah. Jadi malam hari ini kita masuk ke malam ke-16 sholat tarawih kita. Semoga ibadah kita, puasa kita, baik ibadah wajib maupun sunnah, dan semoga dapat terima Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya sebelum sholat tarawih kita sama-sama dengan ceramah atau foto pengarah sholat tarawih yang insyaallah malam hari ini diisi langsung oleh ustaz kita, Bapak Camat kita, Bapak Zaidul Arifin. Oleh karena itu kita dengar sama-sama. Semoga yang disampaikan Bapak tadi akhirnya ada Bapak di sini. Oleh kepada Bapak ini pada waktu Bapak sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya mentang-mentang hari hujan tadi panas, hujan isu dapat penyakit 7L, lesu, lelah, leto, lepa, lembai, lasa, lahai. Jangan sampai baru 15 hari, malam 16. Saya teringat dengan almarhum guru saya, Mata Rektor YN tahun 81 sampai 86 di Masjid Magarsari Pasar Jati. Waktu itu masih hujan. Ya, jadi beliau mengingatkan, wahai anakku, kalau kita melihat atau membaca hak dan kewajiban muslimah yang satu dengan yang lain, ada 6 dalam hadis Muslim. Di antara 6 itu yang satunya apabila ketemu sesama umat Islam maka kita ucapkan salam. Hukumnya sunnah, tapi yang dengar yang menjawab wajib. Nah, jadi katanya apabila ada yang mengucapkan salam tidak terjawab, itu ada 3 kategori orangnya. Ketua RT, pengurus musola akbar, nur akbar, maupun pegawai akbar. Ada 3 golongannya. Yang pertama yang tidak jawab salam itu orang peka, tuli. Yang kedua orang yang tertidur. Dia duduk tapi matanya menjauh. Nah, yang ketiga ini yang parahnya, orang edan, orang gila, atau setengah gila. Nah itu, jadi diingatkan yang kepada saya, hati-hati, jangan masuk golongan yang 3 golongannya. Alhamdulillah. Bagaimana telah sampaikan tadi bahwa kita sini sudah tidak terasa dari Selasa 2 Selasa, berarti 15 malam 16. Nah, ada juga yang hari Senin, berarti kalau hari Senin itu 30 hari genap. Kalau Selasa berarti 29. Hitungan tahun itu ya, paling banyak 30 hari, paling sedikit 29. Tidak seperti tahun Masehi. Kalau tahun Masehi ada 31, ada yang 28. Makanya bulannya tidak jelas. Abal-abal. Kalau tahun Hijriah insya Allah bisa dilihat bulannya nyata. Apalagi perpanjangan bulan.
mengingatkan dalam sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu majelis sholat asar sebelum masuk beberapa hari, ya, sebelum Ramadan, beliau pernah berkata kepada jemaahnya, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Dilanjutkan, marhaban ya Ramadan. Kalau bahasa kita RT 01 Kelurahan Matangkades ini, marhaban bil mutahhir itu adalah wahai yang mensucikan, wahai yang mensucikan, wahai yang mensucikan. Nah, kita tadi sudah dibersihkan oleh hujan rahmat Allah. Tadi panas, turun hujan, dibersihkan debunya. Nah, jadi itu. Jadi kata Rasulullah, bulan yang mensucikan itu adalah Ramadan, bulan puasa. Bulan puasa ini adalah kepunyaan umat Islam yang beriman. Kenapa demikian? Kenapa tidak umat Islam saja? Tidak. Tidak semua umat Islam beriman. Bisa kita lihat. Mungkin Islamnya KTP, Islamnya di SIM, Islamnya kena mau nikah, Islamnya ingin dapat pekerjaan. Tapi makna sukunya Islam itu dia tidak memahami, dia tidak laksanakan. Orang puasa, dia tidak puasa. Alasannya lagi ada halangan. Mana ada laki-laki halangan? Yang ada dia perempuan. Itu pun dibayar nanti setelah Ramadan. Nah itu. Kemudian ada juga yang menamakan Islam tapi tidak sholat, tambah tidak puasa, tambah sering menyakiti orang, mengganggu orang, memfitnah orang, mengunjing orang, menggibah orang, mengambil harta milik orang. Apalagi masalah, mohon maaf, saya cuma menyampaikan. Apalagi masalah tanah. Nah, ini masalah tanah ini berat. Kalau tidak percaya, boleh siapa yang mau mati di luar gara-gara ngambil tanah orang. Nah, itu berat siksanya dan harus menjadi. Nah, oleh karena itulah Ramadan itu artinya adalah panas. Kalau panas dimanakan artinya bakar, dibuang, dihanguskan, dimusnahkan. Nah, apa yang dihanguskan, dibakar, dimusnahkan? Itulah perbuatan, tingkah laku, pekerjaan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Seperti menggibah, memfitnah, mengganggu orang, anak sekarang ini mengebuli, ya. Nah, kemudian tidak berbuat baik, ya. Nah, saya ini termasuk boleh dikatakan orang munafik. Kenapa? Kita kan tidak tahu. Mungkin di antara tetangga kita oke lah, bisa makan sahur, minum sahur, bisa berbuka. Sementara di antara tetangga kita ada yang mungkin tidak makan, tidak minum. Nah, berarti saya ini termasuk orang munafik. Tapi mudah-mudahan tidak ada di tempat saya, di tempat kita. Nah, jadi kita perlu hati-hati dan waspada. Jangan kita enak-enak makan, minum, sementara tetangga kita tidak makan, tidak minum. Nah, sebaiknya walaupun dikit, mereka juga harus makan dan harus minum. Untuk fakir miskin, kaum doa apa? Jadi sama-sama menikmati. Itu yang puasa yang sebenarnya yang dianjurkan dalam Islam. Jangan kita saja yang makan, yang minum sekenyang-kenyangnya, sementara tetangga kita selapar-laparnya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Itu masuk golongan munafik. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, bagaimanakah supaya
puasa Ramadan kita itu benar-benar diridhoi, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Yang pertama yang perlu kita lakukan ini bagi kita-kita yang masih mempunyai orang tua yang masih hidup dimanapun berada. Sebelum puasa atau dalam bulan puasa, kita harus minta maaf, minta ampun kepada orang tua kita. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang mungkin kita sengaja tidak sengaja kita terlalu cuek pada orang tua, tidak bertemu sapa. Padahal kita sudah ada alat komunikasi yang canggih, bisa video call ya, dengan HP kita. Tetapi kita jarang untuk berkomunikasi. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah wafat? Kalau seandainya orang tua kita sudah wafat, ya kita doakan. Habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tuaku. Kemudian bebaskanlah dari siksa neraka. Kalau ibarat kepada kita merangin ini, ya, kali undang tanah teliti. Kalau gelap minta diterangkan, kalau sempit minta dilapangkan. Nah itu. Dan pertemukanlah kami nanti di surgamu ya Allah. Nah, itu bagi kita yang orang tuanya sudah wafat, termasuk saya, keduanya tidak ada. Nah, yang kedua, bagi kita yang sudah berkeluarga, sebagai suami, sebagai istri dan sebagai suami, kita minta maaf satu sama lain. Ya, jangan saling menunggu. Lebih baik minta maaf. Itu yang lebih baik. Apalagi yang memaafkan. Kenapa? Kadang-kadang kita laki-laki ini terlalu sibuk, egonya agak tinggi. Sementara ibu-ibu istri kita di rumah seperti organ tunggal, masak di dapur, di sumur, di kasur, pagi-pagi masak, kemudian antar anak sekolah, jemput anak sekolah ke pasar. Ya, sementara kita cuma mencari dua uang saja, di kantor, di sekolah, di pasar, untuk rezeki. Nah, jadi antara suami istri harus saling memaafkan satu sama lain. Nah, kita sengaja tidak sengaja pasti ada kehilapan, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, sifat. Nah, kemudian antara kita dengan tetangga kita, ya, jangan ada yang tidak tegur sapa atau tidak baikan. Itu termasuk golongan orang yang rugi. Percuma kita puasa, percuma kita sholat, percuma kita zakat, tapi insya Allah amal ibadah kita tertolak oleh Allah SWT. Malam tadi ada yang bertanya di masjid, setelah 14 menangis, Ustaz, saya ini rasanya sholat sudah tepat waktu di masjid atau di musola mana-mana, tapi saya masih juga kadang-kadang berbuat maksiat, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa itu kira-kira Ustaz? Jadi saya bilang, bro, kita sebelum sholat kan ada taharah, ya, membersihkan. Setelah taharah ada wudhu. Nah, jadi sebelum sholat itu kita lihat kira-kira apakah taharah kita, pembersihan kita, mungkin kita sudah BAB, apalagi yang banyak bulu-bulunya tuh di luhur, itu agak sulit bersihnya. Nah, itu harus dipastikan. Kalau masih licin, berarti belum bersih. Cebok kita, ya, dipastikan tidak licin, ya, sampai dimasuk-masukkan. Jangan sampai licin. Kalau licin berarti belum bersih. Bersuci kita itu. Nah, kemudian waktu kita laki-laki jangan sampai berdiri kencingnya itu. Nah, dalam ilmu kesehatan kita katakan, sebelum ilmu kesehatan mengatakan kita umat Islam itu sudah diatur semua. Nah, kencing tidak boleh berdiri, karena kalau berdiri itu belum bersih, masih terganjal. Nah, laki-laki dia harus
antara contoh gini, ya, satu ke atas ke bawah, supaya lancar itu selangnya, ya. Nah, tidak ada lengket, makanya itu salah satu, ya. Nah, kalau wanita berdiri itu parah, ya. Nah ini, jadi ini perlu, ya, kita perhatikan. Saya sudah sholat sebanyak mungkin, tapi masih juga berbuat maksiat. Nah, berarti kita lihat ke belakang. Taharah kita, bersuci kita, wudhu kita sudah benar atau belum? Sempurna atau belum? Contoh saja lah. Maaf ya, mama saya lah saudara. Ya. Kadang-kadang asas sekedar basuh-basuh aja. Padahal itu harus, ya, itu harus sampai ke belakangnya. Diratakan, wajibnya sekali, yang 2-3 kali itu sunnah. Itu kalau sapi, ya, yang wajib cuma sekali. Tangan boleh kanan. Nah, kemudian kaki, ya nggak sekedar basuh-basuh gitu aja, pastikan masukkan sini, sampai sini mata kaki. Gitu. Kalau kita menelusuri cara wudhu yang benar menurut saya aturan. Nah itu. Nah setelah itu cara kita sholat. Nah, kita bisa banyak ceramah yang tinggi-tinggi, sementara dasar-dasarnya kita belum sempurna. Ya. Waktu sholat ada 13 syarat dan rukun. Sudah tidak kita laksanakan? Niat. Ya. Nah, sholat itu memang wajib, tapi jangan dianggap wajib begitu saja. Di samping wajib, jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan. Berarti tidak dipaksa. Ya, sebagai kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan, kita tidak terlalu mengharap apa-apa dari Allah. Kita minta keridhaan Allah saja. Yang memasukkan kita dalam surga Allah itu bukan pahalanya, tapi keridhaannya. Banyak pahala Allah dari itu sia-sia. Nah, mencari keridhaan itu. Makanya di dalam firman Allah Al-Baqarah 33 itu, ya ayyuhallazina amanu. Tidak sebut ya ayuhan nas, ayuh manusia. Tidak sebut ya muslimun, wahai umat Islam. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rupanya puasa Ramadan ini bukan pada umat Nabi Muhammad saja. Kalau sejarahnya puasa ini sudah mulai Nabi Adam. Nabi Adam di surga mewah hidup, apapun diminta ada. Di surga itu pohonnya, akarnya di atas, buahnya di bawah, tinggal petik. Kalau di dunia itu akar di bawah, kita manjat lagi. Nah, tetapi Nabi Adam masih juga tergoda dengan iblis setan yang seharusnya tidak dimakan, buah putih yang makan. Akhirnya Allah murka, perintahkan malaikat Jibril. Kalau turunkan itu Nabi Adam dengan Siti Hawa itu ke bumi, itu sudah tentunya asal bumi kita. Yang satunya ke daerah Irak, yang satunya daerah India. Ketemunya di mana? Di Padang Arafah. Mungkin bagi bapak ibu yang sudah naik haji, yang sudah naik umroh, tahu lah tuh. Nah itu lah ketemunya. 8.000 tahun. Bentuknya pun tidak keruan. Ya. Yang dulu rambutnya pendek, lah panjang. Nah, tapi mereka ingat, karena manusia pertama diciptakan cuma dia berdua, Nabi Adam, Siti Hawa. Ya. Nah itu asal. Jadi Ramadan puasa itu dimulai dari Nabi Adam. Cuma tata caranya yang berbeda. Ya, kalian hai orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa. Ya. Nah, kemudian berikutnya dalam bulan Ramadan inilah bulannya umat Islam yang beriman. Kita jangan sia-siakan, karena ibadah di dalam Ramadan itu berlipat-lipat ganda, dari 70 hingga 700 kali lipat, bahkan lebih ke Allah. Bagi kita yang ikhlas dengan niat kenal Allah Ta'ala, insya Allah berikan berlipat-lipat ganda, tidak terhingga. Terserah Allah mau beri, tergantung dengan niat dan ikhlas kita pada Allah Ta'ala. Nah, itu. Kemudian terakhir perlu sampaikan, di samping kita bulan puasa ini
penuh dengan rahmat Allah, maghfirah, ampun Allah, kita dibebaskan dari neraka. Kita jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini juga wajib bagi umat Islam yang beriman. Kalau tidak ditunaikan zakat fitrah, maka puasa Ramadannya, pahalanya tergantung-gantung antara langit dan bumi, naik tidak atau rendah. Tapi kalau kita tunaikan zakat fitrah, maka insya Allah akan diterima oleh Allah SWT puasa dan sebagainya. Nah itu. Nah, kewajiban zakat fitrah itu bagi bapak ibu mungkin ada anak atau cucu lahir sebelum sholat Idul Fitri, itu wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau sudah sholat Idul Fitri, tidak wajib. Kalau mau bagi itu sudah kok. Nah itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Terakhir dalam hadis dikatakan, man faroha bidukurin haramallahu wasirun alaihi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, Allah haramkan jasad tubuh siapa puasa Ramadan, maka ridho Allah, Allah akan ampunkan dosa yang terdahulu. Tapi dosa mensekutukan Allah, dosa durhaka orang tua, itu wallahu a'lam bishawab. Itu berat, jangan sampai kita lakukan. Itulah, mudah-mudahan puasa kita sampai akhir nanti dan dapat terima Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya telah tadi banyak sekali nasihat dalam agama yang Allah kita sampaikan dari Pak tadi, Bapak kita. Semoga disampaikan dan manfaatnya dapat kita mentadaburi di dunia ini. Itu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.